together, there's nothing that's changed. And it was never your fault. Terima kasih kepada Bapak karena sudah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk ketemu sama kami. Sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas Tadulako, jurusan Ilmu Pendidikan, prodi Bimbingan dan Konseling khususnya. Dan di sini kami ada tugas salah satu mata kuliah konseling anak dan keluarga, yaitu wawancara panti asuhan yang ada di Kota Palu. Nah, kami dari kelompok 4 ini sepakat memilih panti asuhan kasih sayang anak. Sebelum itu mungkin kita tadi sudah berbincang-bincang tapi belum kenal nama. Mungkin teman saya bisa kenal sendiri namanya. Kenalkan sama Bapak namanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Syifa Nabila. Kalau saya Vera Febriana. Ya, kalau saya sendiri yang kemarin antar surat juga Pak, Rahmawati. Kalau saya sendiri Oktaviana, biasa dipanggil Okta. Ya, kalau saya Safun. Kalau Bapak sendiri? Kalau saya sendiri Pak Syaharudin, Ketua Panti Asuhan Kasih Sayang Anak. Baik, mungkin bisa langsung saja Pak. Jadi Silakan. mungkin ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa sih ya. Enggak banyak. Ada lumayan pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana pola asuh yang Bapak terapkan pada anak-anak di panti kasih sayang anak ini? Pola asuh sebenarnya kita tidak jauh beda dengan panti-panti lain atau keluarga-keluarga yang ada di Kota Palu, yaitu pola asuhnya seperti biasa, tidak ada yang istimewa. Kita mengikuti pola asuh seperti orang tua yang ada di Kota Palu. Apa yang mereka terapkan itu yang juga kita terapkan. Jadi tidak ada yang berbeda kalau pola asuhnya umum itu. Berarti pola asuhnya di sini sama seperti pola asuh keluarga-keluarga yang lain. Iya, sama. Jadi kita lebih condong kemana ya, masalah kebaikan, mengajari mereka itu seperti apa. Ya tidak ada bedanya dengan keluarga-keluarga yang ada di luar sana. Kayak gitu. Di sini Pak, apakah ada perbedaan pola asuh di tiap-tiap anak dan bagaimana dampaknya? Kalau perbedaan pola asuh setiap anak ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah umur 0 sampai 7. Itu pola asuhnya mereka dia lebih banyak ke kasih sayang. Karena kita tahu anak-anak yang masih umur 0 sampai 7 tahun, mereka ini kan butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh dimanja. Terus untuk anak yang 7 ke 14 itu tidak bisa kita pakai terapkan di umur 0 sampai 7 karena tingkatannya mereka beda. Terus ke 7 berapa tadi? 7 ke 14. 7 ke 14, 14 ke 21 juga beda. Jadi masing-masing dia punya cara tersendiri bagaimana. Yang mungkin yang umur 14 ke 21 itu memang mereka harus agak keras sedikit. Karena memang mereka sudah harus ke situ. Jadi kita melihat tingkatan dari usianya mereka usia sekian, harus kita perlu kasih sayang, pendekatan, lebih banyak kebijaksanaan, pengertian. Karena mereka butuh sentuhan-sentuhan seperti itu. Jadi melihat dari usianya mereka. Itu. Berarti pola asuhnya itu mengikuti usia mereka. Usia, karena ada 3 tingkatan usia. Karena kita juga saya pribadi pernah mengikuti seminar psikolog bagaimana menghadapi anak-anak yang umur 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21.
Jadi kita pernah mengikuti, oh mereka harus begini, mereka yang umur sekian harus begini, mereka umur sekian harus lebih begini, begitu. Ya tidak tahu lah kalau yang lain-lain ya. Tapi kalau untuk panti asuhan kasih sayang anak, seperti itu yang harus kita terapkan. Gitu. Pola asuhnya seperti itu. Oke. Apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan pola asuh pada anak tersebut? Apa tujuan? Yang ingin dicapai dari penerapan pola asuh? Tujuan utamanya sih sebenarnya bagaimana mereka itu bisa mengenal jati dirinya, ya kan, karena mereka ini kan masih minim, ya kan, dia belum tahu status dirinya seperti apa. Jadi kitalah sebagai orang tua asuh, ketua panti, yang mungkin yang punya pendidikan SDM yang lebih daripada mereka, sehingga kita selalu mengajarkan yang mana yang positif, yang mana negatif, yang mana baik, yang mana yang tidak baik, ya kan. Jadi banyak hal-hal yang harus kita ajarkan mereka. Kita ajarkan sopan santun, kita ajarkan mereka beretika, ya kan, karena mereka ini adalah anak-anak yang liar, yang awalnya mereka liar, saya katakan liar karena mereka kurang terdidik dalam lingkup keluarga. Mungkin masalah SDM-nya kurang, orang tuanya, sehingga kita memberikan seperti itu yang kita ya intinya bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Itu Tujuan utamanya tadi itu mencari jati diri. iya, itu tujuan utamanya kita. Oke, yang selanjutnya itu apa yang menjadi landasan dari Bapak untuk menerapkan pola asuh di panti kasih sayang anak? Jadi landasan saya sebenarnya supaya mereka ke depannya setelah mereka tumbuh dewasa, bisa tamat mungkin sekolah SMK, SMA, mereka tahu, ya kan, mereka tahu bahwa saya seperti ini loh. Bisa juga seperti saudara-saudaranya mereka yang ada di luar sana, di luar panti. Jadi itu yang kita landasan utama itu, supaya mereka bisa tahu bagaimana hidup yang sebenarnya, bagaimana saya di panti disuruh sholat tujuannya untuk apa, saya disuruh mengaji tujuannya untuk apa. Nanti mereka akan tahu, oh ternyata begini. Nah, itu. Jadi tujuan utamanya kita itu ketua panti, bagaimana mereka nanti itu bisa mengenal dirinya bahwa saya seperti ini sekarang. Karena sekarang ini anak-anak banyak yang tidak tahu nanti saya mau jadi apa nanti. Ya kan, belum ada. Beda kalau kita dulu. Kalau kita dulu selalu disuruh menebak apa yang ada di belakang dinding ini. Di belakang ada daun-daun, ada pohon-pohon, ada tempat wudhu. Tapi mereka belum tahu. Yang ada palingan cuma tahu, oh di ini tidak, cuma ada kursi, meja, tapi di belakang sana tidak tahu. Nah itu. Jadi mereka nanti ke depannya mereka akan tahu. Itu tujuan utamanya kita sebagai ketua panti, memberikan landasan itu supaya mereka bisa maju. Itu. Ya, yang saya ingin tanyakan ini Pak tentang apa saja kendala yang dialami dalam penerapan pola asuh di panti kasih sayang anak ini. Kalau berbicara masalah kendala, jelas ada kendala. Apalagi kita di panti, dalam rumah tangga saja yang ruang lingkupnya kecil, istilahnya anak cuma 2, kadang kita kendala ada. Apalagi kita besar, anak sampai 20, belum anak kandung 5. Jadi kalau berbicara kendala, banyak kendala. Salah satunya itu kendalanya mengajari mereka itu memang perlu kita ini betul-betul apa istilahnya sabar, kesabaran yang harus kita dapatkan supaya mereka ini bisa kita didik dengan benar. Contoh masalah sholat, itu masalah sholat setengah mati kita mau terapkan. Kenapa? Karena mereka awalnya sebelum di sini
mungkin di keluarganya itu tidak ada. Mungkin keluarganya tidak menerapkan harus sholat. Mungkin bapak ibunya sendiri tidak sholat. Sehingga anak-anak terbiasa dengan keadaan yang ada di lingkungannya atau di rumahnya. Sehingga masuk di panti ini harus melakukan sholat, mengaji, mencuci baju, cuci piring. Tujuannya kenapa? Supaya mereka bisa mandiri. Supaya mereka jangan terlalu manja. Kenapa? Karena besok lusa orang tua itu akan meninggalkan kita. Ya itu, orang tua nanti akan meninggal. Ya kan? Nah kalau mereka terlalu manja, kayak beberapa anak-anak kemarin itu. Bagaimana Bapak menyikapi jika ada anak yang menolak pola asuh yang Bapak terapkan di panti asuhan ini? Mungkin ada. Tapi sampai saat ini belum ada. Belum ada yang langsung, ya saya tidak tahu. Mungkin ada. Tapi kalau secara realita belum ada. Secara nyata bahwa saya tidak mau pakai pola secara ini. Belum ada sih sampai saat ini. Kenapa? Karena yang kita pakai pola seperti itu kan yang biasa, yang tidak terlalu mengikat mereka. Jadi mereka dengan sendirinya, karena kita sini kan banyak yang besar sudah, yang paham apa yang diberikan oleh Bapak Panti. Mereka bisa menganalisa bahwa oh ini betul juga. Ya mungkin ada, tapi sampai saat ini sih belum ada yang kita dapatkan itu. Jadi sesuaikan mereka. Kalau memang ada yang keberatan, kayak kemarin setelah kita habis sholat, kita sampaikan lagi bahwa kita akan terapkan aturan yang lebih ketat lagi. Apabila kalian tidak mau mendengar, tidak mau ikut aturan. Karena aturan yang diciptakan di panti asuhan kasih sayang anak adalah aturan yang dibuat karena kalian. Awalnya panti asuhan tidak pernah membuat satu aturan, tidak pernah. Tapi karena Anda selalu terlalu manja, akhirnya panti asuhan membuat satu aturan supaya kamu lebih tertekan lagi. Akhirnya Anda lebih terikat lagi. Tapi kalau aturan itu tidak mau dilakukan, kalian harus berubah. Jadi itu yang selalu kita. Tapi mereka juga, alhamdulillah sampai saat ini 5 tahun, belum ada sih juga. Ada yang keberatan ini. Karena kenapa? Karena mereka paham tujuannya untuk siapa. Tujuannya untuk mereka. Dan mereka bisa merasakan. Di panti ini mereka enjoy. Tidak ada keterbatasan antara ketua panti dengan anak-anak, dengan ibu, dengan anak kami. Tidak ada. Jadi mereka membaur, menyatu. Mau makan silakan, mau tidur silakan, mau bikin ini silakan. Malah saya sampaikan ada anak-anak yang mau minum susu silakan minta. Apa yang ada silakan dimakan. Kenyang berhenti. Karena berdosa. Kalau sudah kenyang kita makan terus, akhirnya minta. Jadi masalah makan di sini tidak ada batasan. Mau makan, makanya mereka alhamdulillah sampai saat ini anak-anak yang awalnya kurus datang di sini gemuk. Kenapa? Karena mereka bebas mau makan. Bahkan sering kita dapatkan kalau saya bangun sholat tahajud ribut di dapur, ternyata mereka masak lagi mie, masak apa, goreng lagi telur. Tidak ada kita pernah. Cuma saya biasa tegur, sudah tidur ke kamu ini? Ya sudah Bapak, sudah. Begitu. Cuma sering kita ajarkan mereka belajar sholat tahajud. Karena makin Anda sholat tahajud, makin Allah sayang, saya bilang. Apa yang Anda minta, Allah kabulkan. Saya katakan begitu. Jadi memberikan pemahaman kepada mereka. Kita menegur tapi berikan penjelasan kenapa kita tegur. Jadi mereka itu paham. Baiklah, pertanyaan saya itu Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap konsep diri anak di panti asuhan?
bagaimana Bagaimana pandangan Bapak terhadap konsep diri anak di panti asuhan ini? pandangan saya. Iya. Tentang konsep diri. Kalau pandangan saya mengenai konsep untuk mereka itu, mereka kayaknya alhamdulillah mereka menerima dan tidak ada masalah. Malah kita sekarang ya sudah kayak seperti biasa lah, tidak ada masalah mereka tertekan begitu. Ini tidak ada. Jadi seperti biasalah kayak dalam keluarga seperti itu. Tidak ada jarak antara ini. Itu. Jadi kalau saya melihat dari konsep saya tidak ada. Mereka menerima apa yang kita inikan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita terapkan semua. Tidak ada masalah. Kalau dari pandangan saya, Anda tahu kalau dari adik-adik melihat nanti bagaimana. Kalau saya sih selama 5 tahun begitu. Tidak ada. Biasa-biasa aja kalau menurut pandangan saya. Mereka menerima apa adanya. Mereka malah senang. Contoh kemarin itu anak-anak Kalia di Ampana itu kita ajak kemari tidak mau. Alasannya di sana disiksa. Itu. Tapi begitu 3 orang dulu yang masuk di sini, yang masuk SMK 3K itu Kalia, kita pakai 3K karena Syahrul Fahrul Rivaldi itu anak yang pertama tinggal di sini. Akhirnya mereka pulang, mereka berlomba-lomba mau ke sini. Akhirnya saya didesak, saya ditelepon, Pak Udin bagaimana? Anakku mau ini. Karena kemarin Bapak kan sering investigasi di sana. Akhirnya saya melihat memang masih bisa. Akhirnya kita terima lagi. Terima itu kemarin 6 orang. 8 orang lagi. Masih bisa kita terima. Akhirnya sekarang malah puluhan orang yang mau datang lagi kemarin. Saya bilang tidak bisa. Batas sisa 5 orang. Selebihnya itu biar kamu datang di sini, tetap saya tidak terima. Jadi pikirkan masalah biayamu. Tadi malam Mbak telepon lagi. Dia panggil Pak Bos, saya punya anak saya mau taruh di titip depan. Saya bilang jangan dulu. Kenapa mereka sekarang berlomba-lomba mau ke sini? Karena mereka tahu bahwa ternyata tinggal di panti asuhan kasih sayang ini enak. Enaknya kenapa? Enak makan bebas, dapat uang. Mereka itu kalau mau pintar-pintar nabung, banyak uangnya. Kenapa? Karena biasa ada tamu-tamu itu memberikan santunan. Nah itu santunan kita tidak pernah mengkorek sedikit pun. Beda kalau panti-panti lain. Mereka dikasih 100.000, ketua pantinya ambil 80, anak-anaknya dikasih 20. Itu yang bedanya. Kalau kita di sini malah kalau ada hamba Allah yang menitipkan rezeki, kita tanya, ini untuk siapa? Untuk panti kah atau untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak, kita bagikan berapa anak-anak kita. Yang penting mereka dapat semua. Ada haknya mereka. Terus keluar ada yang undang biasa baca tamat untuk almarhumah bikin tamat itu kan, bikin hatam itu biasa ada yang kasih 150. Terus ada yang panggil acara-acara lain, mereka dapat biasa. Nah itu kita tidak pernah korek, itu haknya mereka. Itu jadi kalau saya hitung-hitung kayak kemarin itu jutaan juga dia dapat, bisa sampai 2 juta dalam 1 bulan itu. Apalagi bulan puasa. Iya. Jadi itulah haknya mereka. Dan saya sebagai ketua panti, setiap masuk mau hari raya itu masing-masing punya jatah 250.000. Saya keluarkan untuk mereka. Di luar kita belikan pakaian-pakaian begitu. Kebutuhan-kebutuhan lainnya anak-anak yang perempuan mungkin butuh CD, BH, apa semua. Iya begitu, bedak-bedak. Kita selalu penuhi. Itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak
membantu anak dalam menerima dirinya sendiri? Menerima diri, Apa? menerima diri. Bagaimana cara Bapak membantu anaknya dalam menerima dirinya sendiri, Pak? Bagaimana Cara Bapak cara membantu, saya membantu anak untuk dalam dirinya sendiri. intinya satu, kita selalu mengajarkan mereka itu mana yang terbaik. Ya, jadi seperti saya kepada anak saya sendiri selalu mengajarkan mereka ini loh yang terbaik, ya kan? Ini yang tidak baik, ini yang harus kau lakukan. Contoh lagi satu, kamu harus kerjakan sholat. Tujuannya untuk apa? Supaya Allah lebih sayang sama kamu. Karena orang yang tidak sholat itu Allah tidak sayang. Tapi kalau kamu sholat, Allah sayang. Kenapa? Karena setiap Anda habis sholat selalu minta, berdoa sama Allah. Akhirnya Allah juga pasti kabulkan. Kenapa? Karena kata Allah, hambaku ini setiap hari dia sholat, selalu berdoa minta ini. Kenapa saya tidak kabulkan? Orang yang tidak sholat saja Allah kabulkan. Masa orang yang sholat saya tidak kabulkan? Jadi selalu kita berikan pandangan, ini loh yang terbaik supaya kamu. Ayo contoh lagi, Cantika. Saya selalu kasih pandangan bagaimana mereka bisa memahami apa tujuannya Bapak Panti melarang saya begini. Jadi saya itu selalu mengajari mereka jangan dulu pikirkan masalah pacaran. Kenapa? Orang yang jelek saja masih ada yang suka. Apalagi kamu tidak jelek. Saya bilang begitu. Tapi perbaiki dulu sekolahmu, selesaikan dulu sekolahmu, baru dengan sendirinya nanti kamu sering sholat minta sama Allah, akhirnya Allah akan berikan nanti pendamping kamu. Jadi mereka selalu kita berikan pemahaman itu saja. Kenapa? Supaya mereka paham. Kenapa selalu ini saja Bapak larang saya? Kenapa ini saja? Kenapa? Karena seorang perempuan satu kali berbuat salah, maka salahlah. Beda kalau laki-laki. Ya kan? Jadi itu yang saya sangat jaga anak-anak panti perempuanku. Jangan sampai mereka itu ternoda. Dan saya sebagai ketua panti yang punya tanggung jawab besar. Itu dunia, belum lagi di akhirat. Itu bagaimana kamu mengurus anak-anak panti. Ya kan? Jadi saya memang agak ketat untuk cewek. Tidak sebebas apa yang dia inginkan. Keluar saja harus pamit. Apalagi mau keluar ke sana tidak bisa. Bisa keluar ke sana kemari tapi ikut dengan rombongan misalnya ibu panti, pengurus-pengurus mau mandi-mandi kayak tadi malam ada ke Citraland sama ibu, terus anak-anakku, anak mantuku. Jadi ada beberapa anak-anak yang ikut. Begitu. Jadi kita selalu memberikan pandangan-pandangan seperti apa supaya mereka paham betul bahwa ini loh tujuan utamanya. Karena kalau tidak begitu mereka salah, iya kan, salah pemahamannya. Ini saya begini. Jadi selalu mereka tuh saya berikan pemahaman, penjelasan. Ini tujuannya Bapak larang. Gitu. Kayak Cantika itu Cantika setengah mati. Tapi ya tetap saya juga sebagai orang tua yang dipercayakan sama ibunya. Dan saya harus juga mengajarkan mereka yang terbaik supaya mereka nanti paham betul bahwa ternyata selama saya di panti saya dilarang begini. Untuk ini, untuk siapa? Untuk dirinya juga. Jadi dia paham nanti. Begitu. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengatasi anak yang masih mengalami trauma? Untuk mengatasi masalah trauma sampai saat ini belum ada sih anak-anakku yang trauma. Kemarin ada trauma masalah gempa yang 18 September 2018 ya 28 September itu. Tapi mereka dengan sendirinya terlupakan. Kenapa? Karena mereka disibukkan dengan mereka selalu aktif mengaji, sholat,
terus kegiatan-kegiatan lain, dan selalu kita berikan ceramah kepada mereka kenapa bisa terjadi kemarin bencana seperti itu. Karena mungkin kita sebagai manusia yang sudah kelewat batas sama Allah sehingga Allah memberikan teguran. Tapi kita jadikan satu motivasi supaya kita bisa tahu. Kita masih bersyukur. Bersyukurnya karena kita masih hidup. Tapi banyak saudara-saudara kita yang tiba-tiba sudah meninggal, yang awalnya tidak pernah tahu bahwa akan terjadi seperti itu. Jadi jadikan satu motivasi bagaimana kita bisa lebih maju. Jangan terlena dengan kejadian-kejadian ini sehingga kita menjadi malas, tidak mau beraktivitas apa semua. Itu jadi mereka mungkin karena seringnya kita berikan pemahaman atau ceramah-ceramah pendek kepada mereka, sehingga mereka sekarang enjoy semua, tidak ada istilahnya trauma masalah ini tidak ada. Malah saya lihat, makanya ada beberapa tamu mengatakan, Pak, enak sekali saya lihat anak-anak pantinya Bapak kayak tidak ada beban. Jadi saya katakan, mereka beban apa di sini, Pak? Mereka malah senang, saya bilang, di sini karena mereka di sini bebas. Mereka menganggap bahwa di sini adalah rumahnya, orang tuanya. Kenapa? Karena mereka bebas. Cuma yang tidak bebas itu kalau mau keluar ke sana kemari itu. Tapi saya berikan pemahaman. Kenapa saya melarang kamu keluar sana? Karena bahaya di sana mengintai. Ya kan, kalau di dalam sini kan jauhlah bahaya untuk Anda. Nah, itu memang sudah takdir kalau memang di sini. Tapi kalau kamu keluar ke sana kemari jalan-jalan apa itu. Jadi saya seperti itu, biasa kadang mau mandi-mandi saja, Bapak, sekali-sekali kita mandi-mandi. Saya bilang mendingan kalau kau mandi-mandi di sini, kau ambil selan, mandi, minta beli apa, kita kasih makan di sini. Mungkin mau bakar-bakar sate, bakar ayam, bakar ikan, mendingan di sini. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Supaya kita ini jauh dari bahaya. Walaupun kita berkorban untuk mereka, mengeluarkan biaya, tapi itu kan untuk mereka. Supaya kenapa? Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beda. Kalau kita mau keluar ke sana kemari, mandi-mandi, misalnya di Taipa, itu kan perjalanan lagi. Nah, kita kan tidak tahu bahaya. Ini kan tidak ada manusia yang bisa tahu bahwa akan terjadi bahaya, tapi menghindari. Kalau memang mau mandi-mandi sini saja. Iya kan? Ada kolam itu, iya kan? Ada kamar mandi, sisa jalankan air. Mau makan kita siapkan makanan. Artinya tidak ada. Saya itu pemikiranku begitu. Jadi anak-anak alhamdulillah sampai saat ini tidak ada juga mereka bilang trauma apa. Dan saya juga sebagai ketua panti ya enjoy aja, tidak ada. Jadi menghadapi anak-anak yang trauma seperti itu tidak terlalu berat lah, karena kita sering berikan sentuhan-sentuhan agama itu. Iya, yang saya mau tanyakan lagi nih Bapak, bagaimana cara Bapak dalam menumbuhkan semangat atau motivasi belajar anak di panti ini? Selalu kita memberikan contoh yang ada di luar sana. Jadi kita selalu memberikan pandangan mereka bahwa kita ini anak panti, walaupun anak panti, tapi kita bisa seperti anak yang ada di luar, anak-anak yang kaya, ya kan? Jadi selalu kita memberikan motivasi kepada mereka, bagaimana mereka itu punya semangat itu untuk maju. Jadi selalu kita memberikan pandangan-pandangan yang sukses. Jadi jangan mengajari mereka mematahkan semangatnya mereka bahwa ini, tapi selalu kita berikan motivasi. Dan kedua, selalu mengajarkan dekat dengan Allah. Jadi saya selalu itu mengajarkan selalu sholat dan selalu banyak berdoa. Kenapa? Kunci utamanya banyak berdoa, pasti Allah kabulkan. Jadi mereka seperti itu. Masih tentang belajar juga Pak. Bagaimana cara Bapak dalam menumbuhkan sifat kemandirian belajar kepada anak?
Sifat kemandirian itu ya memang saya sebagai ketua panti memang harus punya peran utama mengajari mereka bagaimana bisa mandiri. Salah satunya banyak anak-anak yang kemarin terlalu manja dengan orang tuanya. Bahkan anak SMA saja yang SMK itu waktu mau dititip di sini mereka nangis. Tidak mau berpisah. Akhirnya mereka juga terpaksa tinggal di sini. Ya tujuannya kita memberikan mereka itu kembali lagi setiap hari selalu saya berikan masukan-masukan atau ceramah-ceramah. Tujuan utama kita tinggal di panti ini untuk apa? Pertama-tama untuk mengejar cita-cita kita. Adik-adik atau anak-anakku yang tinggal di sini adalah anak-anak yang kurang mampu, keterbatasan ekonomi. Sehingga mau melanjutkan pendidikan itu harus dengan cara seperti ini. Jadi kunci utama adik-adik di sini bagaimana adik-adik ini bisa mandiri. Jangan terlalu manja dengan keadaan. Mungkin awalnya adik-adik mungkin terbiasa dengan kemanjaan sehingga tidak mau mandiri. Nyuci saja harus dicucikan. Bahkan ada anak-anak kemarin yang masih anak SD masuk di kamar mandi buang kotoran saja dicebokan sama orang tuanya. Tapi dengan cara kita yang ada di panti yaitu memberikan kebebasan kepada mereka bagaimana mereka bisa belajar dari memang mungkin dari awalnya susah tapi karena kebiasaan mereka terbiasa. Akhirnya mereka tahu. Akhirnya orang tuanya tidak terlibat lagi. Jadi ada beberapa anak-anak itu yang sekarang yang masih kecil tapi sudah pintar nyuci. Pintar nyuci, pintar melipat, pintar menyapu, pintar cuci piring, apa semua. Pintar membantu kakak-kakaknya masak. Kenapa? Karena selalu kita mengajarkan mereka bagaimana Anda bisa berbuat seperti itu supaya mereka mandiri. Jadi mereka alhamdulillah sampai saat ini karena seringnya kita mengajarkan mereka, jadi bukan cuma teori tapi langsung prakteknya. Karena kalau teori saja kan mereka belum tentu bisa. Tapi kita teori dengan praktek sehingga mereka bisa. Ada yang awalnya mungkin mereka nyucinya kurang bersih. Tapi karena diajarkan lagi cara sikatnya begini, sabunnya begini, habis ini begini. Akhirnya mereka terapkan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini hampir semua anak-anak pantiku ini pintar. Sisa Akifah Asyahra itu yang umur 3 tahun. Masih tergantung sama saya punya anak. Itu yang membiasakan anak-anak panti untuk Tapi mandiri. kalau yang selebihnya itu alhamdulillah anak-anak sudah pada nyuci sendiri. Itu yang kita lakukan untuk supaya mereka bisa mandiri. Oke, baik Pak. Bagaimana interaksi antara Bapak dengan anak panti dalam kegiatan sehari-hari di panti asuhan ini? Kalau kita di panti asuhan kasih sayang anak antara anak panti dengan ketua panti bahkan yang lain-lain itu kita di sini tidak ada keterbatasan. Jadi mereka bebas. Mereka bebas dalam artian apa yang dia mau inginkan silakan. Jadi ada cuma batasnya sopan santun yang selalu saya ajarkan mereka. Sopan, kalau orang tua bicara harus sopan. Yang mana tua, yang mana adik. Tapi kalau batas tidak ada. Jadi mereka seperti biasa, tidak ada keterbatasan istilahnya. Ada pembatasan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak. Jadi kita bebas anak-anak. Jadi anak-anak kalau orang lain melihat itu tanya, sini panti enak sekali. Tidak ada bebannya anak-anak bilang tertekan, tidak ada. Karena mereka saya sebagai ketua panti dan yang lain-lainnya di sini memang memberikan kebebasan seperti itu. Dalam artian tidak bebas seenaknya mau lakukan mau kesana kemari. Tapi kalau di dalam panti ini tidak ada. Mau tidur mereka tidur, mau makan mereka makan, mau minum bikin begitu.
Jadi tidak ada batasan. Berarti di sini membaurnya selayaknya keluarga, tapi tetap harus tetap ada sopan santun. Iya, karena kita mengajarkan mereka. Kenapa kita mengajarkan mereka? Supaya mereka itu terbiasa. Ya. Orang tua, oh ini orang tua harus kita sopan, ya kan? Ini adik harus begini. Jadi selalu saya mengajarkan, misalnya kalau orang-orang sini kalau dipanggil itu biasa dibilang apa, kalau dipanggil biasa Andre, ada yang dipanggil apa, nah, itu yang biasa kita tegur. Kalau dipanggil orang tua, siapapun yang panggil paling bilang iye atau iya. Jadi mereka terbiasa. Sekarang anak-anak kok dipanggil nama iye. Jadi tidak bisa kita bedakan lagi yang mana orang Kaili, yang mana orang Bugis, yang mana orang, semuanya mengatakan iye. Panggilan iye itu ada kan panggilan yang sopan itu. Jadi itu yang mereka, adapun yang baru-baru biasa karena terbiasa dari lingkup keluarganya dipanggil kayak yang dari Kalia itu Anissa biasa dipanggil. Jadi kita biasa ulang. Apa? Oh iye. Jadi mereka nanti dengan sendirinya terbiasa. Kenapa? Karena mereka berada di lingkungan yang seperti itu. Karena mereka itu selalu beradaptasi, selalu mengikuti, oh ini yang ini yang ini, begitu. Jadi kita terapkan seperti itu dan alhamdulillah sampai saat ini mereka Biasa. Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak panti mengatasi apabila ada terjadi perkelahian antara anak panti? Kalau berbicara selama 5 tahun ini belum ada sih pernah terjadi perselisihan atau perkelahian, belum pernah karena mereka ada sih yang biasa cuma bapak saya diganggu bapak saya diganggu. Cuma kalau berkelahi sampai berkelahi itu adu fisik tidak ada. Kenapa? Karena mereka itu sudah apa istilahnya, mereka membahur lah begitu, selalu berteman, beradaptasi apa semua. Jadi tidak ada terjadi, palingan itu biasa ada laporan bapak ini dia ganggu saya, bapak ini dia, kadang yang perempuan lapor bapak Alif ini, bapak ini biasa cuma satu. Saya bilang kalau tidak mau diganggu jangan main-main ya kan. Jadi saya selalu memberikan anak-anak itu kebebasan itu, dalam artian itu silakan Anda, yang penting jangan kurang ajar. Dan alhamdulillah selama 5 tahun ini belum pernah sih. Kalau selama 5 tahun belum ada perkelahian yang belum ada sih perkelahian begitu. Tapi kalau biasa adu mengadu biasa, namanya anak-anak ya begitu. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengatasi jika ada anak panti yang sulit berinteraksi dengan sesama temannya? Kita biasanya kalau ada 1-2 orang yang seperti itu mungkin karena mereka baru ya. Iya, betul. Jadi mereka itu belum beradaptasi dengan teman-temannya di sini, sehingga kita memberikan mereka itu kebebasan dulu, bagaimana bisa saling mengenal, karena kita paham betul anak-anak baru itu kadang masuk di sini awalnya minder. Iya. Tapi 1-2 hari akhirnya membahur. Kenapa? Karena mereka sudah saling mengenal. Kita ambil contoh kepada diri kita sendiri. Kadang kita kalau masuk di keluarga baru, kita risih juga kita. Tapi setelah kita tinggal 1-2 hari, akhirnya terbiasa sudah. Dan seperti itulah panti asuhan kasih sayang anak. Sampai saat ini akhirnya mereka yang anak-anak baru, anak-anak panti, setelah masuk di sini malah ada yang anak kecil itu yang awalnya tidak mau tinggal di sini, dipaksa. Akhirnya mereka 1 hari mereka tinggal di sini, orang tuanya datang lagi mau jemput, tidak mau. Malah dia bilang tidak mau saya pulang, saya mau di sini. Kenapa bisa terjadi itu? Karena mereka sudah merasakan ternyata di panti ini enak.
enaknya. Kenapa? Karena kita memperlakukan mereka itu seperti anak sendiri. Nah, coba kalau kita perlakukan dengan keras, mereka pasti tetap ngotot mau pulang. Kembali ya. Tapi mereka tidak ada, malah senang dia bilang. Itu kayak Rafa itu awalnya begitu, dari Kolaka dia menangis dia. Tapi setelah orang tuanya tinggalkan 2 hari di sini, dia datang ulang. Dia mau lihat masih mau ikut tidak pulang. Akhirnya datang neneknya dengan mamanya. Rafa pulang kita ke Kolaka. Tidak mau, saya mau di sini. Kemarin kau mau pulang. Akhirnya tidak mau, sampai saat ini tidak mau udah pulang. Makanya kita rencana tahun ajaran ini kita masukkan sekolah. Karena mereka belum sekolah, kita sekolahkan lagi mereka. Jadi seperti itu yang kita dapatkan di panti. Ya, yang saya mau tanyakan lagi nih Bapak, menurut Bapak bagaimana kehangatan yang terjalin pada anak di panti ini? Kehangatan? Kehangatan apa ini? Kehangatan diberikan api begitu supaya hangat atau bagaimana? Kayak kekeluargaan begitu, Tercipta kehangatan kekeluargaan Iya, begitu. Antara anak Intinya satu, sebagai ketua panti atau pengelola panti itu bagaimana menyuguhkan sistem kepada anak-anak. Seperti saya katakan tadi, ada 3 tahapan. Ada anak 0 sampai 7, Iya. 7 sampai 14, 14 sampai 21. Jadi mereka masing-masing punya porsi. Ini. Jadi mereka tercipta bahwa saya ini disayang. Walaupun bukan saya punya orang tua, tapi dia sayang saya. Akhirnya mereka itu tercipta satu keakraban, kehangatan kepada mereka, kepada panti. Kenapa? Karena adanya perhatian Bapak panti kepada anak-anak tersebut. Terus anak yang 7 sampai 14 juga begitu. Tidak ada kekerasan. Umur 14 sampai 21 juga tercipta juga seperti itu. Jadi sisa porsi-porsi yang kita suguhkan kepada mereka, sehingga mereka di sini tuh semuanya enjoy. Tidak ada yang kenapa? Karena biasa kalau mereka pulang, minta pulang, itu selalu dia mau datang ulang. Kadang saya main-main, kalau terlambat besok kau tidak datang, saya kasih keluar. Ternyata besok sudah datang dia. Kenapa? Karena mereka senang. Kalau mereka tidak senang atau tidak tercipta satu kehangatan antara bapak panti atau pengurus panti dengan mereka, pasti mereka tidak mau datang lagi ke sini. Tapi mereka, alhamdulillah, sampai saat ini mereka tidak ada. Jadi selalu tercipta seperti apa yang Anda katakan, terjadi kehangatan dengan kepada mereka. Karena saya sebagai ketua panti paham betul apa yang harus saya suguhkan kepada anak-anak pantiku. Itu alhamdulillah. Itu. masih berkaitan juga Pak. Terus bagaimana menumbuhkan rasa sayang antar anak-anak panti? Kan pasti ada yang berbeda-beda. Ya. Kalau menumbuhkan rasa sayang kepada mereka itu kan tergantung dari pengurus pantinya sebenarnya. Seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa ada 3 tingkatan. Mereka yang kita suguhkan, misalnya anak 0 sampai 7, otomatis kan harus selalu diberikan kasih sayang, dimanja-manja, mungkin minta ini dibelikan, minta ini dibelikan, ada kebutuhan ininya dipenuhi. Terus umur juga yang 7 sampai 14 juga keinginannya mungkin lain dari umur yang 0 sampai 7. Jadi yang 14 ke 21 juga terpenuhi juga kebutuhan keinginannya, sehingga mereka merasa bahwa saya ini diperhatikan. Kayak anak-anak kan, yang anak-anak 14 ke 21 itu, mereka saya berikan tanggung jawab. Ini loh motormu. Jadi kamu
harus rawat baik-baik karena ini motormu. Jadi mereka yang sudah pintar naik motor, saya kasih. Makanya sama motor di sini ada 8 motor. Baru-baru ada motor lagi 1. Karena saya baru-baru lagi ambil Genio 1 karena yang di SMK 2 karena motornya sudah tua. Nah, itu saya perbaiki. Saya biayai, saya kasih lagi yang anak Kalia itu, yang Muhammadiyah. Rival Fahrul, ini tanggung jawabmu. Karena motor saya sudah perbaiki, saya ongkosi sudah sekian banyak, harus kau rawat baik-baik. Jadi mereka punya tanggung jawab sendiri. Motor ini kau punya tanggung jawab, motor ini kau punya tanggung jawab. Jadi mereka itu merasa, saya di sini diperhatikan. Di rumahku saja tidak dibelikan motor, ya kan? Malah saya katakan anak-anak, kalau kamu bisa memperlihatkan prestasi, saya belikan HP. Yang belum ada HP itu. Jadi mereka itu merasa istilahnya betul-betul dia merasa disayangi di sini. Itu mungkin di lingkupnya, di rumahnya, keluarganya mungkin tidak seperti itu. Tapi kita di panti malah dia dapatkan lebih dari orang tuanya. Apalagi marah, kita jarang marah. Apalagi saya ini paling jarang marah. Nanti kelewat betul, kalau ada yang kelewat batas baru saya marah. Cuma saya satu kata-kata saya, kalau bapak tidak mampu lagi mengurus kamu, saya kembalikan kepada orang tuamu. Kenapa? Karena kamu tidak mau dengar. Tapi selama kamu masih mau dengar, silahkan. Kamu bebas tinggal di sini. Selesai sekolahmu masih mau tinggal di sini, silahkan. Jadi saya berikan pemahaman anak-anak begitu. Jadi mereka itu merasa diperhatikan. Dan selalu saya juga sampaikan, kalau bapak masih menegur kamu, berarti bapak masih sayang. Kalau bapak tidak tegur kamu, berarti bapak tidak sayang lagi sama kamu. Jadi mereka paham mereka itu. Jadi saya itu sama anak-anak enjoy. Biasa. Kadang kalau anak-anak, saya itu anak-anak di sini, kalau saya suruh selalu kata minta tolong. Nak, tolong dulu bapak. Nah, biasa sakit-sakit badanku, tolong dulu pijit bapak. Mereka berlomba-lomba. Kenapa? Karena setiap habis disuruh bapak pijit dapat lagi 20.000. Jadi saya tidak pernah menyuruh anak-anak pantiku main gratis, tidak. Selalu saya suruh bikinkan air minum, bikinkan minum dulu air bapak, minta tolong. Jadi kenapa selalu kita mengatakan kata tolong? Itu adalah kata yang baik. Itu walaupun kita punya anak asuh sendiri. Jadi mengajarkan mereka itu bagaimana. Dan memang kita sebagai manusia biasa harus diutamakan kata tolong. Jangan seenaknya. Karena sekarang banyak saudara-saudara kita seenaknya memerintahkan orang. Ambil dulu ini. Tidak bisa. Jadi kalau saya pribadi yang tercipta di panti asuhan kasih sayang anaknya seperti itu. Jadi anak-anak selalu berlomba-lomba kalau saya suruh. Dipanggil bapak, kau senang dia. Kenapa? Karena pikir dapat uang lagi. Itu. Sedikit saja berpijit dapat lagi 10.000. Jadi anak-anak biasa kalau saya suruh yang satu ini, bapak tidak pernah suruh kita. Saya bilang, tidak enak caramu kamu. Itu. Biasa saya kasih begitu main-main. Tapi mereka intinya pada senang. Kalau saya suruh cepat dia. Kenapa? Karena dia pikir dapat uang lagi. Siapa yang mau kasih 10.000, 20 cuma pijit. Yang itu yang kita ciptakan sehingga anak-anak merasa itu. Baik Pak, sebelumnya di panti asuhan ini ada yang masuk ke panti ini masih pada saat masih bayi begitu? Ada, Akifah Asyahra itu dia masuk dari umur 3 hari. Oh, jadi Pak, umur 3 hari diberikan sama ibunya. Itu Akifah Asyahra itu. Jadi Pak, yang masih bayi itu apakah selalu atau biasa mengikuti kegiatan imunisasi? Selama ini ikut karena harus ikut. Jadi kalau ada posyandu di sini biasa mereka
diberikan, dan alhamdulillah sampai saat ini mereka terpenuhi semua. Kalau itu karena cuma satu anak yang dari bayi itu, Akifah Asyara itu, memang mereka dari umur 3 hari diberikan sampai sekarang 3 tahun lebih sudah. Itu yang lainnya tidak ada, pada tua-tua sudah. Jadi tidak perlu diimunisasi lagi. Mungkin vaksin Bisa dikasih minum susu banyak supaya dia tumbuh besar. Itu. Selanjutnya Pak, fasilitas apa saja yang disediakan oleh panti asuhan ini untuk anak-anak? Fasilitas, kalau berbicara fasilitas kita di sini sebenarnya sih masih kurang ya, apa yang mereka inginkan. Tapi yang utama kita itu fasilitasnya masalah tempat tidur. Tempat tidur itu kita rata-rata mereka kita ambilkan tempat tidur spring bed yang Comforta yang harganya 3 juta lebih. Terus masing-masing punya bantal kepala, bantal guling. Terus kita berikan fasilitas di dalamnya itu masing-masing punya kipas angin gantung. Terus ada cok untuk menghindari nyamuk, siapa tahu ada nyamuk. Jadi kita masing-masing ada. Terus yang lainnya kita berikan lemari pakaian itu. Sebenarnya sih masih banyak yang harus saya perhatikan, tapi ya saya masih terkendala dengan biaya-biaya, karena kita tahu bahwa panti asuhan kasih sayang anak ini sampai saat ini tidak pernah minta-minta. Jadi kita kalau berbicara masalah fasilitas sebenarnya masih banyak. Kalau fasilitas yang lainnya kayak televisi, kita sengaja belikan televisi yang besar supaya mereka bisa nonton bareng di situ. Terus fasilitas yang lainnya ada, kita punya sound system speaker aktif. Terus kita ada infocus. Karena setiap kadang hari Minggu anak-anak minta karaoke, jadi kita biasa bikin layar situ, terus kita bikin infocus karaokean. Jadi anak-anak, kenapa kita berikan begitu, supaya anak-anak juga bisa refreshing lah istilahnya, bisa bebas dari apa kegiatan itu. Sebelum masuk, saya ingin menanyakan apakah panti ini memiliki donatur? Kalau memiliki donatur tidak ada, karena dari awal berdirinya panti, tujuan utamanya saya bukan mencari donatur, tapi bagaimana mereka anak-anak kita yang masih mau sekolah itu bisa melanjutkan sekolahnya. Jadi beda nawaitunya kita dari awal apa. Jadi kalau untuk panti asuhan ini, panti asuhan kasih sayang anak ini, dari awal memang tidak pernah kita memikirkan masalah donatur. Tapi kalau memang ada yang mau berdonatur, kita kasih. Kenapa? Karena kembali lagi, misalnya adik mau berdonatur di sini, kan yang dapatkan bukan saya, ya kan? Amal jariahnya itu kan pada Anda, bukan pada saya. Jadi kalau berbicara masalah donatur, tidak ada kita donatur tetap, tidak ada. Tapi panti tetap biasa mendapatkan donasi dari orang-orang yang mungkin berikan. Ada beberapa orang yang mungkin berikan rezeki sama Allah. Dia mungkin merasakan, dan begini, saya selama ini ada yang biasa titip, Pak Ustadz ada ini sedikit rezeki. Cuma saya biasa tanya, ini untuk siapa? Kalau dibilang untuk anak-anak, saya bagikan kepada anak-anak. Tapi kalau untuk panti, saya simpang. Kayak kemarin itu ada orang menitipkan rezeki, saya larikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi biasa orang kasih bantuan, saya bantu lagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Kenapa? Karena selalu saya melihat anak-anakku sini kan cukup. Tapi di luar sana ada orang yang lebih membutuhkan. Kenapa saya tidak bantu? Karena berdosa kita apabila ada yang lebih membutuhkan kita tidak bantu.
Jadi itu yang kita pakai sistem itu. Oke. Berarti menurut Bapak, apakah menurut Bapak donasi yang didapatkan oleh dari donatur itu sudah mencukupi dan terbagi rata kepada anggota-anggota panti? Kalau membagi rata kepada anggota-anggota panti tidak ada, karena belum pernah kita ada sistem seperti itu membagikan kepada anggota-anggota. Kenapa? Karena Allah menitipkan rezeki kepada panti ini bukan tujuannya untuk kita bukan, tapi bagaimana supaya apa yang dibutuhkan di panti bisa kita penuhi. Jadi kadang ada yang nitipkan rezeki ini, Pak, ada ini bantuan dari si A. Nah, kita tanya lagi anak-anak apa yang dibutuhkan. Misalnya saya butuh ini, Pak, nah, kita belikan lagi semua kebutuhan mereka. Jadi untuk pribadi tidak ada kita. Tidak ada bilang pengurus kamu dapat ini. Belum pernah sih kita dari awal berdirinya sampai saat ini. Tapi yang terpenting dari itu sudah terpenuhi semua yang dibutuhkan sama anak-anak panti berarti. Kalau terpenuhi semua sih tidak, karena minimnya orang yang memberikan bantuan. Seandainya mungkin saudara-saudara kita yang diberikan rezeki ini paham sedekah, mungkin, tapi susah. Banyak saudara-saudara kita yang belum paham apa itu sedekah. Nah, banyak sih yang diberikan rezeki sama Allah, tapi untuk mau berbagi begitu ya mungkin belum diberikan hidayah sama Allah. Ya, saya menanyakan tentang layanan kesehatan nih, Pak. Apakah layanan kesehatan yang didapatkan anak-anak panti ini sudah memadai? Kalau sudah memadai sih tidak, tapi kita ada diberikan peluang sama apa istilahnya yang kayak di biro puli, puskesmas itu biasa ada setiap bulan datang. Jadi mereka mengontrol masalah kebersihan, masalah yang lain-lain, penyakitnya apa. Ya, sebenarnya kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bersedia untuk kami wawancarai. Mungkin sebelum kita mulai wawancaranya, mungkin kami izin perkenalan diri dulu dari kami supaya kita baku tahu gitu ya. Mungkin dari saudara. Kenalkan, nama saya Ayu Syifa Nabila. Saya Vera Febriana. Ya, saya Rahma. Saya sendiri Okta. Dan saya Safwan. Ya, mungkin ini dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika. Saya Farul Idrus. Oke, sebelumnya salam kenal. Mungkin langsung saja kita mulai sesi tanya jawabnya. Mungkin dimulai dari Apakah Anda dapat menerima pola asuh yang diberikan dari Bapak Ibu di panti ini? mungkin dari kita satu-satu ya. Mungkin dari Cantika dulu, kan dari jawabannya Cantika, menurutnya Cantika itu Cantika bisa menerima pola asuh yang diberikan sama Bapak panti. Iya, saya terima. Kalau Dari Syahrul sendiri dapat terima. Oke, berarti kalian berdua dapat menerima dan tidak masalah dengan pola asuh yang sudah diberikan. Aturan-aturan di panti inilah, gitu kan. Terima. Oke. Selanjutnya Selanjutnya itu bagaimana pola asuh yang Ade dapatkan di panti asuhan ini? Kalau dari Cantika dulu, pola asuh yang diterima. Saya terima dari pola asuhnya Bapak, atau saya terima yang dikasih dengan Bapak, maksudnya ya aturan-aturan di sini. Kalau gimana? Disuruh, maksudnya kayak aturan di sini kan harus sholat begitu. Iya. Jadi kita tetap ikuti dengan apa yang dibilang Bapak. iya. Kalau dengan Syahrul sendiri,
terima sih. Pola asuh yang biasa kalau bapak berikan atau apa pengurus panti di sini bagaimana sih, seperti yang kalau dari adik yang mungkin pola asuh yang diberikan sama pengurus panti yang Sahrul dapatkan itu seperti apa? Pola asuhnya baik karena disuruh sholat 5 waktu, disuruh makannya tidak dibatasi, dan tidur juga dibatasi jam 10 malam harus. Berarti pola asuh yang diberikan itu sama seperti pola asuh yang kayak ada di keluarga-keluarga pada umumnya, berarti. Terus bagaimana perasaan adik saat berada di panti ini, perasaannya? Kalau saya biasa-biasa aja karena sudah sering tinggal sama orang begitu. Jadi kalau dengan bapak panti dengan ibu panti sudah anggap kayak bapak dan ibu begitu, kayak bapak sendiri. Kalau dari Sahrul sendiri? Senang karena banyak teman yang dari kampung di sini juga. Oke, berarti perasaannya sebenarnya senang karena ada teman-teman yang saling kenal juga, terus sudah terbiasa juga dengan kehidupan yang seperti ini. Jadi yang dirasakan cukup senang saja, berarti. Selanjutnya mungkin apakah terdapat kendala yang kalian alami dalam proses belajar di panti asuhan ini? Kalau saya sendiri tidak, karena biasa juga kakak-kakak kuliah juga selalu datang belajar mengajar di sini. Kalau dari Sahrul sendiri? Ya juga. Berarti kalau dalam proses belajar tidak mengalami terlalu banyak kendala karena ada yang membimbing istilahnya, ya. Mungkin bisa dilanjut. Ya, saya penasaran ini dengan kan biasa masalah belajar. Nah, kira-kira masalah belajar itu bapak atau ibu pantinya turun tangan tidak mengatasi masalah belajar yang kalian rasakan gitu. Contoh kecilnya misalnya masalah belajar, misalnya kayak cantikannya sulit, kan ini kan dibatasi sampai jam 10 malam kan pegang HP-nya tadi kata Pak, kan dikumpulkan HP-nya. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktornya ada dalam kesulitan belajar, tidak kan? HP penting nih kalau untuk anak-anak SMK cari bahan belajar begitu, itu bagaimana? Kalau misalkan jam 10 malam itu sudah bukan lagi main HP, maksudnya sudah tidak ada lagi tugas-tugas masuk. Biasa nanti siang kan sudah tidak online lagi. Oh iya, betul. Kalau dari Sahrul sendiri? Dara juga kan kalau ada dikasih tugas sebelum jam 10 sudah dikerjakan memang. Itu kan tadi dari mungkin mengalami itu mungkin dari gadget. Kalau misalnya di Cantika maupun Sahrul kalau dapat tugas dari sekolah, terus tugasnya kalian berdua tidak terlalu pahami, bagaimana peran bapak atau ibu panti dalam membantu kalian untuk memahami tugasnya kalian itu, untuk mengatasi kendalanya kalian di dalam tugas-tugas tersebut? Apakah ibu dan bapak ikut serta membantu atau kalian sendiri yang memecahkannya? Kalau saya biasa bantu dengan ibu. Oke, berarti dibantu. Iya. Kalau dari Sahrul sendiri? Tidak, cari di internet. Berarti lebih kerja sendiri kan? Kerja sendirinya atau malu bertanya sama bapak panti? Itu yang kerja sendiri kan? Ya. Tapi yang penting di sini berarti ibu dan bapak panti ikut serta dalam membantu proses belajar. Seperti apa peran ibu dan bapak panti di sini dalam membangun motivasi belajar Anda? Misal ya, motivasinya itu misalnya kayak bapak atau ibu pantinya kayak mungkin kayak gini, Cantika sama Sahrul mungkin kayak ini lagi bingung atau lagi malas belajar, terus butuh motivasi. Nah, mungkin dari bapak panti atau ibu panti mungkin memberikan pemahaman supaya semangat dari belajar dari kalian berdua itu terbangun lagi. Apakah pernah didapatkan seperti itu? Pernah.
Seperti apa begitu? Kalau saya lalu kan karena pas itu sudah selesai ulangan, Iya. jadi absen dan kunci kelas itu dan saya. Jadi tidak sekolah-sekolah itu guru saya telepon bapak. Jadi saya disuruh pergi sekolah. Tapi di situ sebenarnya saya tidak mau pergi sekolah, tapi dibilang untuk masa depan. Berarti diberikan motivasi melalui pemahaman bahwa penting untuk masa depannya Cantika sendiri. Kalau dari Sahrul Pernah bolos mungkin. mungkin motivasi mungkin siraman kata-kata yang mungkin dari Al-Quran atau dari motivasi orang-orang besar yang dikasih ke Sahrul. Mungkin contoh-contoh ada orang-orang yang di luar dari panti yang dia mungkin menjadi bahwa ini contoh orang sukses. Pasti Sahrul pernah mendapatkan hal seperti itu atau mungkin tidak pernah atau pernah. Jarang juga saya. Pernah Sahrul misalnya kayak lagi masa-masanya kayak malas belajar gitu, malas belajar terus kayak tidak pergi sekolah, terus tiba-tiba kayak bapak panti bilang jangan begitu karena nanti kamu tidak mau jadi orang kayak misalnya presiden begitu, tidak mau jadi begitu, kayak jangan pernah begitu. Pernah atau tidak Atau mungkin Sahrul memang kurang sharing dengan bapak pantinya gitu, jadi mungkin Jarang juga. karena laki-laki memang kayaknya malu. tapi pernah lah setidaknya bapak atau ibu panti memberikan pemahaman tentang kehidupan, tentang belajar, tentang sekolah, tentang pentingnya apa yang kalian harus lakukan. Kenapa sih? Pernah. Nah, saya mau bertanya lagi, apabila terjadi perkelahian, bagaimana cara kalian menyikapinya? Mungkin perkelahian yang terjadi di panti atau perkelahian kalian di luar panti, itu Sekolah bagaimana gitu. yang kalian menyikapi? Dari Cantika dulu. Atau tidak pernah berkelahi sama sekali? Pernah berkata kata bapak aja karena kita kan di panti bersaudara, jadi biasa nanti bapak yang atasi itu perkelahi. Jadi Kalau di luar enggak ada nih. Kalau di dalam sini palingan cuma adik-adik kecil berkelahi. Berarti kalian cengit-cengit. iya. Berarti cara kalian menyikapinya itu seperti apa kalau misalnya kan ada perkelahian? Kayak adik-adik kecilnya kalian berkelahi toh, bagaimana sikapnya kamu orang menyikapi apa yang terjadi? Mungkin kalian cuek saja atau kalian gimana? dihentikan, biasa kita tegur. Atau enggak lapor ke bapak. Iya. Kemudian selanjutnya Ya, saya ingin bertanya lagi, menurut pendapat kalian, apakah suasana di panti ini harmonis, sudah termasuk yang harmonis begitu? Nyaman, baik. Bilang nyaman karena banyak juga kakak-kakak yang lucu-lucu bisa main-main dengan kita. Nantinya. berarti sudah termasuk harmonis berarti. Baik, selanjutnya itu apakah layanan kesehatan yang didapatkan adik-adik panti itu sudah memadai? Saya sudah karena puskesmas dari Biro Buli juga datang Mbak, iya, periksa juga di sini. Oh iya. Berarti sudah memadai berarti karena mendapatkan layanan langsung dari puskesmas. Puskesmas yang datang langsung kan. Mantap. Mungkin sudah tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari kami. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir juga sesi wawancara dari kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Cantika sama Sahrul karena sudah bersedia bergabung dengan kami melakukan sesi sharing-sharing. Mungkin yang mau disampaikan? Ada. Kalau tidak ada lagi, mungkin kami ucapkan terima kasih banyak. Lancar sekolahnya, Iya. baik. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Amin. Ketemu nanti di lain waktu. Sampai bertemu di lain waktu nanti ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin kita sesi foto dulu. Foto dulu.